selamat datang di Kebaktian Online M2 Sunday Service. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti Kebaktian Online bersama-sama dengan kami. Kami berharap kalian akan terus setia untuk mengikuti kebaktian kami di minggu-minggu yang akan datang nanti. Tema kota pada hari ini ialah jauhilah nafsu orang muda. Marilah kita sama-sama mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di Kebaktian M2 Sunday Service. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari kita angkat lagu pujian kita, terpujilah namamu. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, mari kita angkat lagu pujian ini dengan semangat. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Dan kami sangat berterima kasih atas kasih-Mu yang telah bekerja di dalam hidup kami selama 1 bulan ini. 1 bulan lagi kami lewati dengan kasih-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar dapat mengerti dan mengaplikasikannya di dalam setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The 3rd day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Ku Percaya Janjimu. Setia
Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan, kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 22. Saya membacakan firman ini buat kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Adapun tema firman Tuhan buat kita pada minggu ini, jauhilah nafsu orang muda. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada awal Januari 2021, 3 pemuda di kota Probolinggo, Jawa Timur, meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh setelah ditangkap dan diamankan di Mapolres Probolinggo Kota. Ketiga pria tersebut ditangkap setelah video mereka mendadak viral di media sosial saat melakukan penghinaan terhadap Satuan Petugas Penanganan COVID-19 Kota Probolinggo. Salah seorang dari pemuda itu berkata sambil menangis terseduh-seduh, "Saya minta maaf kepada polisi. Saya minta maaf kepada TNI atas perbuatan saya yang sengaja atau tidak sengaja saya lakukan. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya dan saya meminta maaf." Saudara-saudari, ini adalah gambaran kehidupan orang muda yang selalu mengikuti keinginan hatinya tanpa memikirkan dan mempertimbangkan lebih dahulu apa akibat yang akan dilakukannya. Rhoma Irama dalam lagunya yang berjudul Darah Muda menggambarkan bahwa darah muda itu selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah, maunya menang sendiri, walaupun salah, tetap tidak peduli. Biasanya orang muda berpikir sekali saja, tanpa menghiraukan akibatnya. Biasanya orang muda berpikir bahwa apa yang dilakukannya itulah yang benar. Di akhir lagu itu ada nasihat, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Karena sesal kemudian tidak ada gunanya. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya yang masih muda, yang bernama Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Arti perkataan kesenangan-kesenangan di sini menunjuk kepada kesenangan-kesenangan yang dapat membahayakan diri sendiri, yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi, ataupun dengan melakukan balap-balapan yang bisa saja mencelakakan diri sendiri dan juga mencelakakan orang lain. Dalam terjemahan Alkitab versi New American Standard, di sana dikatakan, "Now flee from youthful lust," yang artinya, sekarang jauhkanlah diri dari hawa nafsu orang muda. Terjemahan ini mau mengatakan, karena hawa nafsu orang muda itu sungguh-sungguh membahayakan, sungguh-sungguh merugikan kehidupan. Karena itu, sekarang waktunya melarikan diri dengan langkah 1000, atau dengan kata lain, tanggalkan dari hidupmu hawa nafsu orang muda
yang dapat membahayakan dirimu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arti kata nafsu di sini dalam arti dan makna yang negatif, yaitu suatu keinginan ataupun dorongan melakukan sesuatu untuk memuaskan keinginan yang dianggap menyenangkan diri sendiri, di mana hal itu dapat merugikan diri sendiri, seperti melakukan hubungan seks bebas atau hubungan seks di luar pernikahan, dan demikian juga mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, meminum minuman keras yang memabukkan, dan perilaku-perilaku kejahatan lainnya seperti mencuri, merampok, berjudi, begal, geng motor, dan mempergunakan banyak waktu yang berlebihan karena kecanduan seperti bermain game online. Tentu hal-hal itu akan membuat orang muda kehilangan arah dan tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang muda seperti yang dikatakan di atas tadi adalah dosa yang berakibat maut, yang bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak hubungannya dengan Tuhannya, dan juga merusak hubungannya dengan keluarganya, dan juga masyarakat di sekitarnya. Dia membuat dirinya sendiri tidak berharga dan rendah seperti binatang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman inilah yang terjadi terhadap seorang anak yang bungsu, yang diceritakan dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 16. Di sana dikatakan si bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan cerita ini, bahwa cerita ini dapat disimpulkan anak bungsu yang muda ini dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga hidupnya menjadi melarat, sehingga hidupnya menjadi gelandangan dan mengisi perutnya dengan ampas yang adalah makanan babi. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 di sana dikatakan, "Janganlah ada orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Bagi bangsa Israel, hak kesulungan sesuatu yang sangat berharga. Alkitab berbicara, karena Esau dikuasai oleh hawa nafsunya, dia mendapat berkat tidak sebesar berkat yang diperoleh adiknya Yakub. Dia menyesal dan seraya komplain terhadap ayahnya Ishak. Namun dia harus menerima akibat dari perbuatannya. Sesal kemudian tidak ada guna. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan anak-anak muda adalah untuk mengikuti tren yang ada. Mereka mengikuti tren tersebut agar mendapatkan pengakuan diri dari lingkungan sekitar mereka, karena beranggapan jika tidak mengikuti tren yang ada, mereka akan dianggap kuno, mereka akan dianggap tidak gaul. Itu sebabnya mereka harus mengikuti ajakan teman-temannya
dan mereka sangat sulit untuk menolak ajakan-ajakan itu. Inilah yang sangat berbahaya. Banyak sekali kasus kriminal yang melibatkan anak-anak muda, seperti tawuran antar pelajar, geng motor, mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan bahkan ada yang sampai terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Pengaruh-pengaruh negatif itu bermula dari pergaulan antara teman. Alkitab jelas menyatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iblis tahu benar bahwa usia muda adalah usia yang sangat rawan. Iblis tidak henti-hentinya melepaskan panah apinya dan berupaya memperdaya anak muda dengan menawarkan segala kenikmatan dunia ini, dengan harapan mereka semakin terlena dan semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudari, mungkin kita tahu kebiasaan dari lalat. Kebiasaan lalat suka berada di tempat yang ada sampah. Karena itu sangat sulit sekali meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Demikian juga umumnya orang muda yang sudah dibelenggu oleh hawa nafsu dosa sangat sulit diyakinkan agar membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu dosa. Karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat, jauhilah hawa nafsu orang muda. Kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul, karena pergaulan kita akan membentuk kehidupan kita. Di dalam Alkitab dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Pergaulan seseorang akan berdampak terhadap hidupnya. Seorang pintar berkata, tunjukkan kepada saya siapa temanmu, maka saya akan menunjukkan masa depanmu. Artinya kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka akan ada kecenderungan kita akan menjadi orang baik, dan sebaliknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memisahkan diri dari orang-orang bebal. Dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudari, kita harus rajin, kita harus senang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki gairah atau nafsu pada usia muda tentu tidak salah. Itu merupakan bagian dari perkembangan psikologis dalam jenjang usia manusia. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita dikendalikan oleh gairah atau nafsu tersebut, sehingga kita melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan dan merugikan diri sendiri dan sesama. Sebaliknya, mari kita gunakan semangat dan gairah muda kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keadilan, untuk mendatangkan kasih dan damai bagi setiap orang. Pemuda adalah tulang punggung keluarga. Pemuda adalah tulang punggung gereja dan bangsa ini. Di tangan orang mudalah tongkat estafet kepemimpinan akan diserahkan. Orang muda adalah aset yang sangat berharga, dan masa depan keluarga, masa depan gereja, dan masa depan bangsa. Raja Salomo di masa hidupnya
adalah seorang raja yang sangat sukses, dan di dalam hidupnya dia telah menikmati semua yang telah diinginkan oleh hatinya. Namun di masa tuanya dia berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan apabila kita tidak takut akan Tuhan. Karena itu Salomo memberi nasihat, takutlah akan Tuhan. Khusus dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, Salomo berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang tak ada kesenangan bagimu di dalamnya. Karena itu saudara-saudariku, ingatlah penciptamu semasa hidupmu, dan hiduplah seturut dengan firman Tuhan Allah, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami dapat menjauhkan diri dan membebaskan diri dari hawa nafsu orang-orang muda, sehingga kami melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Mengampuni. Ketika hatiku dari sakitnya, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku dari hakimnya, ajarku memberi hidup mengasihi. Ampunilah kami, tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku lari sakit, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku beri hati, ajarku memberi hati mengasihi. Ampunilah kami, tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada pamrih. Teman-teman, mari kita berdoa doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudari, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh yang Kudus adalah yang tinggal dalam kehidupan kamu dan yang memberkati kamu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.